Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam Bapak dan Ibu, para peserta webinar semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita semua dapat berkumpul di sini meskipun secara virtual ya, dalam acara webinar dengan tema membedah peluang usaha guest house. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, Bapak dan Ibu yang sudah bergabung pada acara webinar malam hari ini. Baik, di sini sudah hadir juga narasumber yang kita tunggu-tunggu, Kak Faris Muhammad. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Kak Faris? Alhamdulillah baik Mbak Septi. Ya, alhamdulillah. Baik, bunga mawar harum baunya tumbuh di taman, indah sekali. Perkenalkan, saya Septiana Rahmawati yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Baik di tengah pertumbuhan industri pariwisata dan tren masyarakat yang semakin menyukai perjalanan, usaha guest house maksud saya menjadi salah satu pilihan bisnis yang menjanjikan tentunya ya. Dan malam ini kita akan membahas peluang bisnis ini secara lebih mendalam bersama Kak Faris yang ahli dalam bidangnya. Dan narasumber kita pada malam hari ini juga adalah seorang developer dan juga seorang YouTuber yang sudah berkiprah di dunia properti lebih dari 5 tahun, begitu ya Kak Faris ya. Nah, beliau juga nih akan membagikan ilmunya mengenai bagaimana memulai, mengelola, dan sampai sukses dalam mengembangkan usaha guest house yang saat ini sedang dijalankannya, begitu ya Kak Faris. Oke, sebelum sebelum kita memulai sesi materinya, mari sebelumnya kita simak terlebih dahulu aturan selama webinar ini berlangsung. Pastikan mic dalam posisi mute untuk menghindari kebisingan saat narasumber sedang berbicara. Dan yang kedua, jika ada pertanyaan, silakan gunakan fitur chat Zoom atau raise hand saat akan ada sesi tanya jawab nanti ya, bisa gunakan raise hand atau chat Zoom gitu. Baik, sebelum Kak Faris memulai sesi pemaparan diskusinya, Kak Faris akan menampilkan 2 video yang akan kita saksikan bersama-sama. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita persilahkan kepada narasumber untuk memulai video dan sesi materinya kami persilahkan. Videonya bisa langsung ditampilkan. Oke. Suaranya belum keluar. Suaranya, Mas Imron. Glamping Syariah 600 ribuan bisa buat 4 orang dewasa dan banyak game serunya di Jogja. Kenapa aku bilang nginep di sini sangat worth it banget? Pertama, dia nggak jauh dari kota Jogja, deket wisata dan kuliner, main mini golf sepuasnya, apalagi fasilitas di dalam glampingnya, kasur 2 queen size, pakai bathtub dan sarapan juga buat 4 orang. Buat teman-teman yang mau menginap di sini dengan menyebutkan nama Maisda, bakal dikasih surprise loh, seru ya. Lokasinya ada di Tropical House and Mini Golf. Kamu cuma mau main mini golfnya aja tanpa menginap juga bisa, cuma bayar 50.000 aja sudah free minum dan perlengkapan disediakan. Menariknya lagi, kamu bisa menginap di rumah kayu ini secara gratis saat ulang tahun kamu. Beneran deh, menginap di sini tuh anti gabut banget. Selain banyak games dan challenge, kamu juga bisa request barbecue malamnya, dan paginya sarapan juga banyak pilihan menu yang bisa kamu pilih saat datang. Jadi tentuin kan mau pilih glamping segitiga atau rumah kayu. Glamping Syariah 600 ribu. Rekomendasi glamping kids friendly, free mini golf dan free menginap buat yang ulang tahun. Tropical House and Mini Golf. Lagi buat tamu yang menginap dan buat anak-anak dapat gift telur yang bisa ditukarkan hadiahnya. Yeay, Quincy dapat mainan. Harganya mulai 300 ribuan aja loh. Tipe glamping segitiga. Ada 2 bed, kapasitasnya 4 orang dewasa plus 2 anak. Ada mezzanine. Free snack dan amenitisnya lengkap. Lengkap board game, permainannya ada banyak banget.
Lengkap Smart TV, PS4, Netflix, Disney Hotstar, dan internetnya 100 Mbps. Kamar mandinya juga bathtub, tipe rumah kayu, kapasitas 4 orang dewasa plus 2 anak. Dan buat yang ulang tahun bisa free menginap loh. Fasilitasnya juga lengkap, Lengkap playground, dan bisa main golf sepuasnya. momennya bisa barbekyuan seru banget. Breakfast, Dan masih ada buku kuliner, daftar wisata Jogja, dan buku mewarnai. Apalagi buruan reservasi. Glimping Syariah Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Faris. Saya berdomisili atau tempat tinggal saya sekarang ada di Yogyakarta. Dan kebetulan ini, alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya dikasih kesempatan oleh Yayasan Rumah Welas Asih untuk memberikan sedikit sharing-sharing ilmu yang kebetulan saya sudah aplikasikan. Nah, sebelumnya saya mau minta tolong ke admin untuk previewnya, boleh dikasih lihat? Oke, ini sudah kelihatan ya. Bisa di full screen? Apa udah full screen ya? Sudah full screen. Oh ya. Oke, teman-teman semua, jadi ini kita materi malam ini kita akan membahas untuk membedah peluang usaha penginapan, atau salah satu contoh usaha penginapan adalah guest house. Ya, untuk slide 1. Oke, ini saya yang ngisi, saya bernama Faris Muhammad. Kebetulan saya itu adalah seorang developer, kemudian juga bisa bangunin rumah orang ya, kontraktor juga, dan juga saya juga buka jasa arsitek. Nah, saya ini jalan usaha ini untuk di penginapan atau wisata ini baru di startingnya di Desember tahun kemarin, teman-teman. Di tanggal 22 saya starting untuk melayani tamu. Itu muasal ceritanya itu karena saya itu dulu kan usaha developer tuh nggak setiap bulan kita bisa lakuin rumahnya. Apalagi pas COVID itu kita susah banget jualan, nggak bisa jualan. Kemudian saya beralih jadi kontraktor, kemudian juga itu juga nggak yang saya rasakan nggak segampang kita dapetin uang kalau misalkan usaha-usaha yang lain, karena tingkat kompleksitasnya tinggi. Nah, singkat cerita, ada konsumen saya itu datang dari luar kota. Kalau nggak salah namanya Pak Imam Syafi'i dari Purbalingga. Dia datang, dia telepon saya karena kebetulan saya punya YouTube, nama channelnya Tips Bangun Rumah. Itu dia nanya, Mas, bisa ketemuan nggak di Jogja? Saya mau ke Jogja, kebetulan saya mau bikin villa, kata dia. Oh iya Pak, bisa Pak, nanti kalau ke Jogja datang aja. Jadi beliau singkat cerita beberapa bulan berikutnya datang ke Jogja, dan ketika datang ke Jogja beliau cerita, Mas, saya orang luar Jogja tapi saya mau bikin penginapan Mas di Yogyakarta, mau bikin penginapan. Oh iya Pak, gitu Pak, mau bikin penginapan apa Pak? Saya mau nginep Mas, mau nginep tapi di penginapan itu namanya itu, kalau misalnya teman-teman searching di Google Maps, ada namanya Agara Villa. Itu saya mau booking Mas, itu waiting list 3 bulan Mas, udah penuh terus. Saya bilang, wah yang bener Pak, masa 3 bulan? Iya Mas, itu 3 bulan karena saking penuhnya Mas. Kalau Mas nggak percaya, Mas coba aja booking. Terus saya bilang, ya Pak, nanti saya coba booking, saya suruh istri saya untuk booking deh Pak. Singkat cerita, saya ngobrol kan di kantor saya, beliau tanya, saya tanya-tanya, Pak, emang kalau usaha penginapan itu menarik apa Pak, villa Pak? Oh, sangat menarik sekali Mas. Makanya saya aja orang luar Jogja mau buka di Jogja. Oh gitu Pak ya. Itu emang BEP-nya Pak, break even point atau ROI-nya itu bagus Pak. Oh bagus sekali, kita bisa balik modal di bawah 2 tahun, bisa balik modal. Wah, saya kaget juga. Wah, yang bener Pak, iya. Kalau nggak percaya coba hitung-hitung.
Nah, singkat cerita beliau pergi, saya coba-coba hitung, dan kayaknya benar. Sepertinya yang diceritakan sama dia itu benar. Karena, oh iya, saya dari berkecimpung di dunia properti dari 2016, saya jadi agen properti, tapi nggak pernah kepikiran potensi yang luar biasa daripada usaha penginapan ini, teman-teman. Nah, baru ngeh di 2022 itu baru ngeh karena ada permintaan dari konsumen. Ya, ada permintaan, terus akhirnya singkat cerita saya lupa nyuruh istri saya 2 minggu setelah atau 3 minggu setelah Pak Imam Syafi'i datang, itu saya suruh istri saya coba pesan deh di Agara Villa. Nah, ketika saya pesan, itu ternyata bukan nunggu 3 bulan lagi, ternyata full. Jadi dia punya 2 unit, itu satu unitnya udah full sampai Desember. Kalau nggak salah pesan, saya bulan Maret, kalau nggak salah saya pesan Maret apa April gitu, saya pesan sampai Desember penuh. Nah, satu lagi yang unit satu lagi itu ada kosong beberapa di bulan November, ada kosong beberapa di Desember. Jadi 7 bulan ke depan tuh sudah penuh banget. Saya kaget, kok bisa hebat, bisa rame banget ya, bisa bisa sampai okupansi 100% gitu loh. Jadi luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali. Nanti bakal saya ceritakan. Jadi dari situlah ketertarikan saya untuk bisa mempunyai usaha penginapan. Karena usaha penginapan nih, ini kata kuncinya ya, tolong diingat teman-teman ya. Bikinnya sekali, tapi kita bisa jual berkali-kali gitu loh. Nah, ini saya bikin glamping ya, nih glamour camping, bentuknya segitiga kayak tenda camping, cuman mungkin teman-teman juga banyak ya di Indonesia sekarang mungkin lagi ngetren. Itu bentuknya seperti itu. Nih cuman ini memang saya desain sendiri, saya rancang sendiri. Ada terinspirasi juga dari glamping yang ada di Yogyakarta dan beberapa luar daerah juga. Cuman kita modif ya, bentuknya kita modif dan warnanya kita bikin warnanya putih biar estetik gitu, nggak colorful, satu warna aja dengan dinding atapnya itu warna hijau. Ya, next mungkin. Nah, di daftar isi ini kita bakal bahas tentang jenis akomodasi penginapan ya. Jadi ada apa aja sih? Kedua, peluang dan tantangan penginapan. Ketiga, langkah-langkah memulai usaha penginapan. Keempat, strategi marketing untuk menarik tamu. Nah, ini karena kuncinya di sini nih ya. Kemudian 5, tips mengelola operasional dengan efisien. 6, menghadirkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. 7, kunci keberhasilan pembangunan penginapan. Oke, next. Nah ya, ini jenis-jenis penginapan ya. Jadi di sini ada ilustrasinya, ada hotel, ada glamping, ada villa ya. Oke, ke bawah silakan lagi. Nah, ini kita tahu dulu nih guest house pertama. Guest house pengertiannya apa sih? Yaitu pengertian guest house adalah akomodasi penginapan yang biasa berukuran lebih kecil dari hotel. Jadi dia bangunan seperti ini ya. Jadi ilustrasi saya coba ambil contoh dari internet, dikelola secara independen atau keluarga ya. Dia karakteristiknya itu berfokus pada suasana yang homey dan kenyamanan seperti di rumah sendiri. Kemudian jumlah kamar lebih sedikit dibanding hotel, biasanya 5-10 kamar ataupun mungkin 20 kamar. Ya ibaratnya mungkin ilustrasinya kayak kos-kosan lah, kayak kos-kosan tapi eksklusif. Jadi dalamnya ada AC, ada kamar mandinya, dan itu dijualnya per kamar gitu loh. Jadi guest house itu biasanya dijual per kamar, bukan satu rumah. Kalau satu rumah namanya villa. Yuk, next. Nah, ini villa. Villa ini adalah akomodasi berupa rumah pribadi atau properti ya. Jadi bisa bentuknya rumah yang dimodif ataupun bangunan yang bikin-bikin estetik itu ya, yang sering disewakan untuk liburan atau menginap dalam jangka pendek. Karakteristiknya itu memiliki ruang pribadi yang luas, seringkali dengan tanaman, kolam renang, terus ada dapurnya juga. Jadi dia di situ bisa masak juga, bisa berenang juga dan lain-lain. Ya, tapi kalau nggak ada kolam renangnya bisa disebut villa nggak? Bisa juga gitu loh, karena dia independen sendiri gitu loh. Dan harganya itu biasanya lebih mahal dibanding guest house karena menawarkan fasilitas yang lebih eksklusif. Oke, next. Selanjutnya. Nah, ini hotel. Nah, hotel kan udah biasa ya. Jadi hotel itu adalah akomodasi komersial dengan fasilitas yang lengkap, dikelola secara profesional, dan menawarkan berbagai layanan seperti restoran, gym, ruang pertemuan, dan layanan kamar.
ya ada kolam renangnya juga lah. Kemudian karakteristiknya ukuran dan jumlah kamar bervariasi dari hotel kecil hingga hotel besar berbintang 5. Jadi ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, ada bintang apa kelasnya Melati dan lain-lain. Terus layanannya yang lebih formal dan terstandarisasi. Oke, next ya kalau hotel udah pada paham. Nah, ini hostel teman-teman. Jadi hostel itu biasanya dia kayak hotel ataupun dia biasanya ranjangnya bertingkat nih. Jadi hostel adalah akomodasi yang sering kali ditunjukkan untuk backpacker atau wisatawan dengan anggaran rendah atau hemat biaya dengan konsep berbagi kamar atau dormitory dengan fasilitas umum. Jadi kalau misalkan dulu waktu saya sebelum nikah, saya juga pernah kalau cari hemat itu pernah ke Singapura itu namanya ABC Hostel namanya. Itu paling murah zaman dulu per orang Rp400.000. Nah, itu jadi emang dia biar kelebihannya tuh harganya murah. Kemudian kedua, kita bisa kenalan sama kalau misalkan ke luar negeri itu bisa kenalan dengan berbagai macam negara asing gitu, orang turis dari negara asing. Ya, itu enaknya. Cuman nggak enaknya salah satunya adalah privasinya kurang. Ya, kemudian resiko barang hilang juga tinggi gitu loh. Dan kalau misalkan yang campur apa laki-laki atau perempuan tuh biasanya agak bahaya sih kalau misalkan emang itunya nggak apa namanya nggak terstandarisasi ya. Jadi nanti ada ada tindakan kriminal lah. Nah, karakteristiknya itu pilihan kamar bersama dormitory dengan harga yang lebih terjangkau, murah ya, dan cocok untuk tamu yang hanya butuh tempat tidur dan tidak berkeberatan berbagi ruangan dengan orang lain. Oke, next. Kalau di Jogja ada namanya Edo Hostel tadi ya, saya lupa sebutin. Nah, ini resort. Nah, resort ini apa sih pengertiannya? Resort adalah fasilitas akomodasi yang dirancang untuk liburan dan rekreasi. Seringkali dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti restoran, spa, kolam renang, pusat hiburan, kegiatan hiburan. Jadi dia satu tempat sudah apa include semuanya. Jadi mau ngapa-ngapain itu komplit tuh, ya. Karakteristiknya memiliki berbagai fasilitas dan layanan lengkap seperti restoran, spa, dan aktivitas outdoor, entah golf, entah hiking, dan lain-lain. Ada juga mungkin kebun binatang, ya, mini zoo. Dan resort seringkali menawarkan paket liburan yang mencakup akomodasi, makanan, dan aktivitas. Jadi biasanya kalau udah ke resort ini udah staycation jatuhnya. Jadi dia datang ke sana, udah dia apa nggak usah keluar-keluar lagi, udah wisata di situ aja gitu loh. Oke, next. Nah, ini cottage ya. Jadi cottage ini mungkin bisa diilustrasikan adalah yang saya bangun. Ya, cottage itu yaitu rumah kecil yang di umumnya berdiri sendiri. Cottage disewakan untuk penginapan yang sementara dan menawarkan privasi serta suasana yang lebih tenang dan alami. Karakteristiknya itu biasanya lebih kecil dan sederhana dibanding villa. Kalau villa kan tadi kolam renangnya sendiri. Nah, ini misalkan di penginapan saya itu di Tropical Hostel Mini Golf itu totalnya bisa 10 unit untuk unit villanya, untuk unit rumahnya itu, tapi fasilitasnya bareng-bareng, mini golfnya bareng-bareng, kemudian playground-nya bareng-bareng gitu loh, dan lain-lain. Nah, biasanya terus karakteristiknya ideal untuk pasangan atau keluarga kecil yang mencari ketenangan dan privacy. Oke, lanjut next. Nah, ini konsep lainnya juga banyak banget ya. Tadi ada glamping, ada co-living, ada tematik budget hotel. Jadi hotel dengan tema-tema tapi juga murah. Ada apartemen hotel yaitu apartemen ini bikin hotel, ada kapsul hotel. Ini seperti kayak apa tadi kayak hostel tapi versinya kapsul gitu ya, bener-bener atas bawah dibikin konsepnya kayak kapsul, ada kabin hotel, ada villa dengan private pool, dan ada butik hotel dan lain-lain. Jadi turunannya tuh sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan lagi. Next. Nah, ini peluang dan tantangan usaha penginapan. Apa sih peluangnya dan apa tantangannya? Oke, next. Nah, ini apa ilustrasinya aja ya. Jadi pasti ada peluang, ada tantangannya. Next. Nah, oke kita bahas peluangnya ya. Ya, peluangnya apa sih? Yaitu pertumbuhan sektor pariwisata di banyak kota besar dan daerah wisata. Jadi itu karena sekarang kan Pak Jokowi juga banyak tuh pengen bikin berapa Bali baru, ya kan? Entah di Danau Toba, entah di daerah NTT, ya di macam-macam yang mau
yang wisatanya sebenarnya bisa digenjot lagi, dikembangkan lagi, itu mau dibikin Bali baru. Kemudian tren staycation yang meningkat terutama di era pasca pandemi. Nah, itu pas after COVID ya, orang kan bosen kan di rumah terus. Akhirnya ketika setelah COVID selesai, lockdown selesai, orang tuh pengen banget staycation, jalan ke sana, jalan sini. Jadi waktu setelah COVID itu luar biasa, permintaannya besar sekali. Next. Nah, tantangannya apa sih? Persaingan ketat dengan hotel dan layanan penginapan lainnya, karena sudah banyak ya. Jika tidak memiliki fasilitas tawaran yang menarik, maka orang akan bosan dengan penginapan yang itu-itu saja dan tidak ada daya tariknya tersendiri. Jadi memang kita harus bikin value, mesti bikin yang unik gitu loh, yang berbeda dari yang lain, yang punya kelebihan gitu loh. Oke, next. Nah, ini langkah-langkah memulai usaha penginapan. Next. Nah, ini riset pasar pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin usaha penginapan, itu harus riset pasar. Contohnya gini, waktu saya memutuskan untuk buka usaha penginapan di Yogyakarta, itu saya memastikan dulu nih, emang Jogja prospek nggak ya untuk buka tempat wisata? Nah, saya waktu itu dengar salah satu YouTuber yang dulu main kos-kosan, kemudian dia beralih menjadi main villa, ya. Karena usaha villa tuh untungnya berkali-kali lipat. Dia cerita bahwa saya kalau kos-kosan, saya bikin kos mewah, kos eksklusif, itu per bulan 1,8 juta. Tapi di villa, ya saya butuh 30 hari buat dapat omset 1,8. Di villa saya cuma butuh 2 hari aja, itu dapat omset lebih dari 1,8. Jadi luar biasa. Dan dia cerita, sebenarnya kalau misalkan mau yang uangnya gampang, kemudian nggak repot, memang cocok kos-kosan. Tapi kalau misalkan mau uangnya berkali-kali lipat daripada kos-kosan, mainnya di penginapan, ya, entah guest house, entah villa, entah cottage, entah macam-macam itu. Tapi emang capeknya tiap hari. Karena kalau kos-kosan kan sebulan sekali kita ngurusin pembayaran lah, ataupun nanti seminggu sekali ya bersih-bersih lah, yang kita nggak pusing gitu loh. Kalau penginapan tuh tiap hari kita orang tamu check out, rapihin ya, harus cleaning nanti. Jadi SDM di sana mesti benar-benar kita taruh SDM yang berkualitas, yang harus tiap hari bersihin, pelayanan prima, dan lain-lain. Jadi, nah, ketika saya riset pasar itu, saya memastikan. Nah, si YouTubernya tadi bilang, data rata-rata per tahun, ya, wisatawan nomor 1 di Indonesia, sekarang udah bukan Bali lagi. Bali rata-rata per tahun jumlah wisatawannya itu 13 juta jiwa per tahun. Ya, jadi per bulan kurang lebih 1 jutaan lebih. Nah, di Jogja itu jumlahnya kalau nggak salah 23 juta jiwa per 1 tahunnya. Ya, tapi mungkin kan di Jogja kan itu banyak, karena kenapa kok bisa Jogja bisa banyak banget? Pertama karena mungkin siswa-siswa sekolah SMP, SMA tuh juga banyak juga yang ke Jogja pakai bus-bus gitu loh. Ya, jadi angkanya juga drastis meningkatnya, naiknya tinggi ya, karena dari segala lini. Dan itu kalau kita ke Bali kan harus naik pesawat dulu, harus nyebrang pulau dulu, naik kapal. Kalau di Jogja kan orang misalkan cuma liburan cuma ada 3 hari, dia daripada misalkan ongkos mahal-mahal ke Bali, dia kalau ke Jogja untuk waktu cutinya dia tuh cukup gitu loh. Jadi kalau misalkan ke Bali udah lebih mahal, tapi di Jogja lebih murah, terus bisa digapai dengan transportasi darat. Jadi saya udah lihat bahwa datanya nih, oh Jogja emang wisata nomor 1 di Indonesia, kenapa saya nggak memanfaatkan itu gitu loh. Jadi akhirnya saya milih untuk bikin di Yogyakarta. Next. Nah, perizinan. Nah, perizinan itu, jadi kalau misalkan teman-teman udah pengen nih, itu izinnya tuh harus komplit ya. Izinnya dari mana? Dari warga sekitar, ya, izin ke RT, warga kiri kanan, utara, selatan, barat, sama timur. Boleh nggak kalau misalkan nanti saya bikin sini penginapan, boleh nggak? Izinnya tuh nanti bayarnya kalau misalkan 1 per 1 rumahnya atau per 1 ruangan kenanya berapa, itu nanya ke RT kan. Nah, itu juga minta suratnya, nanti harus minta surat tanda tangan bahwa jangan sampai nanti ketika tanahnya sudah kita beli ataupun kita sewa tanahnya, ternyata nanti dihambat, dipersulit gitu loh. Dan sebelumnya juga ketika misalkan warga sekitar sudah sepakat, juga dicek juga zonanya, apakah zonanya zona hijau,
Zona hijau kan berarti nggak bisa untuk bangun rumah tuh, nanti dipersulit. Apakah zonanya zona kuning ataupun, nah itu zonasinya juga harus dicek. Nanti juga harus jangan lupa daftar NIB-nya, jangan lupa daftar KRK-nya dan lain-lain. Ya, jadi dari perizinan warga sekitar sudah sepakat, ya udah nggak ada masalah, udah perbolehkan. Kemudian dari segi birokrasi juga diurus gitu. Next. Nah, ini investasi properti. Jadi ketika mau investasi properti itu pertimbangkan juga desain yang menarik bagi tamu. Jadi jangan sampai kita ketika kita mau bikin desainnya ternyata udah era tahun 90-an, sudah tidak disukai, ataupun ibaratnya kita udah ketinggalan gerbong nih loh. Jadi kalau bisa ya konsultasi ke jadi di riset dulu mana yang disukai, konsultasi ke orang-orang atau yang suka jalan-jalan, nih bagusnya gimana, konsepnya seperti apa. Nah, itu yang kita bikin. Next. Nah, fasilitas propertinya di sana gimana sih? Buat fasilitas yang ditawarkan yang kalau bisa berbeda gitu loh. Jadi makin ada value-nya itu makin bagus. Contohnya ada mini zoo-nya kayak di saya ada feeding rabbit, jadi bisa masih makan ke kelinci. Ada kelincinya, ada marmutnya, sama ada ayam ayam kecil gitu loh, ayam yang warna-warni. Terus kalau misalkan mau dikasih area untuk kayak saya ada mini golfnya, terus ada area memanahnya misalkan, terus dikasih kolam renang, misalkan kolam renang anak dan lain-lain. Ya, jadi kalau bisa ada value bikin orang ke sana jadi menarik gitu loh. Oke, next. Nah, ini pengelolaan keuangan. Jadi juga pengelolaan keuangan bikin yang kalau bisa sedetail mungkin. Untuk nanti buat operasional sih habis berapa, buat pemasarannya kita ngundang influencer. Jadi influencer pun ada yang berbayar, ada yang bisa kita sistem barter. Jadi kalau misalkan bisa barter, kalau bisa barter. Cuma kalau misalkan berbayar dan emang dia bagus banget engagement-nya, view-nya juga banyak, nggak apa-apa juga kita berbayar. Next. Nah, ini juga harus kira-kira di situ ketika nanti untuk udah kita bangun, itu mitra sama pemasoknya sudah ada belum? Ya, contohnya kalau misalkan untuk mau bangunnya, daerahnya ternyata curam banget, susah banget nanti untuk material masuk. Nah, itu juga harus dipikirin. Nanti bisa bangunnya nggak di situ. Ternyata tempatnya terlalu tinggi lah, nggak bisa masuk akses mobil atau nggak bisa masuk akses truk. Nanti jadi bikinnya jangan sampai nanti bikinnya pas mau bikin malah udah PR banget gitu loh. Ya, kemudian juga kayak misalkan nanti kalau misalkan mau sediain breakfast untuk belanjanya yang bisa nganter ayamnya ataupun belanja sayurannya tuh gampang nggak? Kalau misalkan susah nanti malah nanti servisnya nggak bisa excellent. Ya, next. Nah, ini strategi marketing untuk menarik tamu. Lanjut lagi. Nah, ini kalau bisa kan sekarang era digital ya, era globalisasi. Jadi kalau bisa emang bisa punya website, alhamdulillah bikin website. Kalau nggak misalkan bikin yang WordPress. Kenapa? Itu biar untuk orang bisa bisa ngakses itu loh, bisa lihat kita tuh apa sih, kelebihannya apa. Tapi kan kalau website ini kebetulan emang harus berbayar domain sama hostingnya tiap tahun. Kemarin saya juga sebenarnya ada punya website juga, tapi ini kebetulan saya kemarin lupa bayar, akhirnya sudah sudah ke down ya. Tapi kalau misalkan website nggak ada nggak apa-apa. Tapi idealnya ada website makin bagus. Jadi trust-nya makin tinggi. Tapi paling nggak next kita ada sosial media. Oke, next coba. Mas. Sosial media. Nah, sosial media ini sangat penting sekali karena contohnya kayak pengguna Instagram di Indonesia kalau nggak salah itu 100 juta lebih ya. Pengguna Instagram, TikTok juga luar biasa sekarang. Jadi TikTok juga banyak banyak orang yang suka pakai, dan TikTok tuh banyak yang bilang algoritmanya juga lebih fair kalau misalkan kita bisa bikin konten yang bagus, terus rezekinya bisa FYP, itu bagus banget untuk promosi. Saya pernah pas bulan Juli
itu konten kita naik ya, padahal foto-fotonya lama yang masih jelek-jelek, video di tempat kita masih belum rapi ya fasilitas dan lain-lain, itu malah FYP penontonnya sampai 170.000 apa. Dan tuh ketika masuk FYP orderannya banyak sekali, pesan langsung pas kita juga tanya listnya taunya dari mana, dan itu banyak yang bilang rata-rata oh dari TikTok gitu loh. Ya, jadi itu media sosial sangat mempengaruhi sekali daripada okupansi kita, dari tingkat hunian di penginapan kita. Next. Nah, ini daftar OTA. OTA itu apa sih? OTA itu kepanjangan dari Online Travel Agent. Nah, ini daftarkan per properti seperti yang ada di macam mana? Ada Traveloka, Tiket.com, Agoda, Airbnb, Booking.com, dan lain-lain. Nah, ini cuman kalau untuk saran pemakaian saya pribadi, untuk Agoda dan Booking.com itu sebenarnya bagus secara luar negeri ya. Jadi luar negeri juga tamu juga banyak datang. Cuman dia itu suka kadang-kadang promonya tuh suka motong punya kita. Misalkan gini, kita bikin harga kita 500.000 semalam. Nah, terus dia bikin promo-promo yang ketika dia ngasih promonya itu ke konsumen itu bukan kalau kayak Gojek sama Grab itu kan kalau ngasih promo jadi yang mensubsidikan si perusahaannya itu. Nah, kalau Agoda sama Booking.com kalau nggak salah ya saya eh, cuman kenapa di kejadian saya nggak tahu ya. Itu yang kena yang subsidi ya kita. Jadi kalau nggak salah dari 500 ribuan itu jadi 200 ribuan saya terima. Nah, saya juga terus teman saya juga ada yang kalau nggak salah punya pengalaman tidak mengenakan itu di Booking.com. Saya juga kurang tahu ya ini bisa benar bisa nggak. Nah, cuma dia cerita bahwa ada pembayaran $1.800 masih belum ditransfer. Cuman ada teman saya juga yang buka usaha di daerah Gili Trawangan, itu kata dia Booking.com bagus sekali, respon untuk dari turis mancanegaranya bagus sekali. Cuman emang harga potongannya lumayan kata dia. Mungkin mengakalinya adalah dengan harganya dinaikkan dulu. Jadi harganya mungkin lebih mahal daripada online travel agent yang lainnya. Cuman nanti biar nanti harga setelah bersihnya ke kita ya harga sesuai yang kita inginkan. Jadi mungkin kalau menurut saya ngakalinya dari sana. Cuman kalau misalkan di Indonesia memang ini kita penting sekali harus daftar di kayak misalnya Traveloka, Tiket.com. Cuman nanti ada potongannya. Potongannya adalah sekitar 17 sampai mungkin 19 sampai 20% daripada uang yang kita terima. Itu buat merekanya. Oke, next. Nah, ini penting sekali testimoni dan ulasan. Ini kebetulan alhamdulillah ya saya udah 125 ulasan. Belum banyak sih, tapi sudah di bintangnya masih bintang 5 ya, masih bintang 5. Kenapa? Karena kita juga mendorong untuk tamu ketika nginep di kita ngasih hadiah gitu loh. Contohnya kalau misalkan orang nginep di saya, kalau misalkan kita punya surprise ngasih undian dan paket telur-teluran, kalau misalkan mereka ikut undian tuh nanti ada dapat hadiah coklat Silver Queen, ada dapat hadiah free menu di makan kita, kemudian ada hadiah mainan anak-anak. Jadi mereka bisa kalau dilihat video tadi kan ada yang diaduk-aduk pakai telur-teluran itu dapat hadiah mainan anak. Nah, itu ketika misalkan dia mau ikut challenge-nya itu Indian itu dan itu gratis, itu dia harus ngasih review bintang 5 di kita. Dan ini menurut saya sangat-sangat powerful. Saya mau tanya juga kemungkinan kayak teman-teman di sini kalau misalkan mau makan nih, wah ini tempat rame nih kayaknya. Kita lagi berhenti pinggir jalan, kita mau masih nih. Kita cek pasti kalau saya biasanya saya buka Google Maps, saya lihat dulu ini tempatnya enak nggak sih, ulasannya gimana sih? Eh, ada orang nggak komplain dalam beberapa hari terakhir ini, misalkan, oh orang yang komplain nih, mbak-mbaknya jutek segala macam. Nah, kalau misalnya udah komplain negatif, walaupun saya belum nyobain, saya rata-rata saya udah nggak mau. Nah, segitu powerfulnya Google Maps menurut saya. Jadi kalau bisa ini ditingkatin. Saya juga bikin juga kalau misalkan review gratis mau es krim ataupun mau saya kasih es krim atau enggak teh fresh rasa apel, kalau dia misalkan lagi aus nih ngasih review satu Google Maps kita kasih free. Nah, jadi kan dia juga dapat makanan atau minuman, kita juga dapat review. Oke, next. Nah, ini testimoni dan ulasan. Jadi ya tadi ya salah satunya. Nah, ini juga kita juga
setiap orang nginep, kita juga kasih kayak misalkan, untuk promo di bulan ini, itu kalau misalkan nginep, pesennya jangan langsung pesan ke ini ya, OTA ya, online travel agent, tapi pesennya ke ini, pesennya ke strateginya pesennya ke kita. Karena kan kalau OTA kan online travel agent kita kepotong 17-19%. Nah, kita anggaran itu kita subsidikan menjadi, menjadi free barbecue, ya, menjadi free barbecue. Jadi barbecue-nya ini, kita sudah hitung-hitung harganya tetap di bawah, 17%. Nah, itu mending subsidi daripada kita ngasih ke si, apa namanya, pihak, OTA, mendingan subsidinya kita kasih langsung ke tamu kita. Tamu kita senang, tamu kita happy, dia kasih Google Maps ke kita, review bintang 5, kita pun, bikin orang puas gitu loh. Oke, next. Nah, ini selanjutnya, tips pengelolaan operasional dengan efisien. Oke, lanjut lagi. Nah, itu sistem reservasi terintegrasi. Nah, ini, penting banget ya. Jadi, ketika misalkan gini, ini kenapa penting? Gunakan sistem manajemen reservasi yang melacak ketersediaan kamar dan harga. Bisa menggunakan channel manager, contohnya hotelmu.id, book and link, SiteMinder, dan lain-lain. Nah, saya kalau nggak salah pakai hotelmu.id deh. Ini yang tim saya, Hotelmu. Jadi kalau misalkan contohnya nih, ada orang pesan dari Traveloka, malam-malam, tengah malam. Kan kita nggak mungkin kalau misalkan sistem manual, oh ada yang pesan ya, jam 12 malam kan kita lagi tidur. Nah, ketika ada yang pesan jam 12 malam di Traveloka, ketika kita nggak pakai sistem yang terintegrasi, yang pihak ketiga ini, nanti ada lagi pesan misalkan dari misalkan tiket.com. Nah, ketika tadi kan sebenarnya udah laku nih, misalkan buat 2 hari lagi udah laku. Tapi karena itu belum ditutup, karena kita nggak pakai jasa sistem reservasi terintegrasi ini, itu nanti masih ada tuh. Nanti dari tiket.com pesan lagi. Nah kan double ini, double booking kan, orang double booking. Nanti pas di hari H datang dua orangnya datang, itu bisa berantem itu loh, bisa komplain habis-habisan, bahaya banget. Jadi menurut saya ini sangat wajib. Itu biaya per bulannya kalau nggak salah mulai 350.000 deh, mulai 350.000. Teman-teman daftar aja. Oke, next. Nah ini tim yang solid. Jadi karyawan tuh mesti kita latih biar jadi tim yang solid ya. Kalau misalkan mereka satu sama lain saling ego-egoan, saling nggak kompak, itu bahaya banget, nanti ngaruh, kasihan ke tamunya. Jadi harus menjadi tim yang solid. Kalau saya selalu punya patokan, saya nggak butuh Superman, saya butuhnya super tim ya. Saya nggak butuh orang yang pintar segala macam, tapi dia nggak mau gabung sama teman-temannya yang lain. Tapi saya butuh orang yang punya kelebihan satu, punya kekurangan satu, tapi bisa menutupi kekurangan teman-temannya dengan kelebihannya dia. Jadi seperti itu ya. Next. Nah, ini pengendalian biaya. Pengendalian biaya itu pantau pengeluaran untuk listrik, air, dan persediaan yang baik untuk di makanan. Jadi kita juga harus mantau nih, kira-kira belanja kalau misalkan saya belanja di sini nih untuk hadiah. Kayak misalkan setiap tamu yang datang nginep di tempat saya itu biasanya saya kasih gift. Jadi saya kasih box ya, box hadiah, dan itu saya bikin adalah element of surprise. Jadi kita nggak ngasih tahu dia ketika dia mau nginep bakal dapat hadiah, nggak kita kasih tahu. Emang jadi biar ngejutin, karena itu biar bikin dia berkesan. Nah itu kita biasanya suka kasih dompet batik. Nah dompet batiknya tuh kalau kita beli di pasar Beringharjo yang udah murah, itu bisa harganya satunya 2.500, mungkin 3.000. Nah, tapi ketika kita beli online itu harganya cuma 1.500-an. Ya, saya kasih hadiah dompet batik, saya kasih hadiah mini gold, ya, saya kasih hadiah parfum kecil-kecil gini. Itu belinya online semua. Ya, saya kasih hadiah juga brosur referensi tempat makan enak di Jogja, brosur referensi tempat wisata di Jogja, dan lain-lain. Next. Nah, ini SOP juga sangat penting sekali. Jadi kalau misalkan kita juga ketika tamu baru datang aja di parkiran, kita udah ada SOP, itu tamu tuh harus disambut, didatengin sama kru kita, kemudian ditanyakan apakah butuh bantuan untuk ngangkatin kopernya. Kemudian kalau misalnya dia butuh bantuan, kita angkatin, kita taruh di lobby depan dulu untuk dia ngisi biodata, ngisi formulir check-in. Nanti formulir check-in juga kita ada SOP-nya, misalkan harus perkenalan diri, harus ngejelasin di situ fasilitasnya apa aja, kemudian
password wifi-nya apa, ya, dan lain-lain gitu loh. Nah, sehingga dia terus nganter sampai tamu ke ke tempat nginapnya, baru nanti bisa kru kita bisa istirahat lagi. Ya, jadi SOP itu harus penting banget ya. Jadi kayak misalkan kalau misalkan habis mau bersihin kamar nih, atau siapa yang bersihin, nanti ketika sudah bersihin ada satu lagi yang buat ngecek. Kita juga bikin formulirnya sendiri. Jadi siapa yang bersihin, siapa yang ngecek, udah bener nggak, misalkan botol air mineralnya harus 4, karena kan fasilitas di tempat saya kan bisa 4 dewasa dengan 2 anak-anak. Itu bener nggak air mineralnya 4, kalau udah 4 nanti di checklist, oh berarti udah bener naruhnya. Handuknya bener nggak, udah 4, oh bener udah 4. Itu jadi ada yang mengerjakan dan ada yang ngontrol. Ya, jadi SOP semuanya memang banyak, ribet, dan itu harus dibikin. Ataupun kalau bayar konsultan sih bisa, tapi lumayan mahal ya. Next. Nah, ini cara menghadirkan pengalaman menginap yang tak terlupakan. Next. Nah, desain interior yang menarik. Jadi bikin desain interior yang yang bikin orang senang gitu loh. Kalau misalkan kalau misalkan di mentor saya pernah ngajarin saya, jadi 40% dari tingkat keberhasilan seorang dari bisnis penginapan, 40% itu adalah salah satunya konsep yang menarik, ya. Nah, setelah kalau konsepnya nggak menarik, ya itu kalau konsep menarik aja tuh baru mempengaruhi 40% gitu loh. Ya, jadi bikin interiornya yang bagus. Bagus tuh bukan berarti mahal ya. Ya kayak misalkan saya beli kasur tuh cuman harga 2.500.000, itu udah ukurannya queen size, juga sudah cukup layak gitu loh, dan tamu sama sekali nggak ada komplain. Ya nggak harus beli yang harganya 5 juta, 7 juta. Ya kalau misalkan ada duitnya banyak nggak apa-apa, cuman kalau misalkan yang penting kita cukup bagus aja gitu loh. Next. Nah, ini pelayan personal. Jadi menyapa tamu dengan namanya, ya, memberikan rekomendasi kuliner wisata, memberikan gift yang tadi saya bilang, cepat tanggap dalam melayani apa yang dibutuhkan konsumen. Jadi kemudian saya tuh ketika tamu menginap tuh saya juga punya kartu kayak postcard gitu yang ada gambar Jogjanya, itu terus ditulis tangan. Jadi staff saya tuh, kru saya harus tulis tangan namanya di siapa. Misalkan terima kasih Kak Septi telah menginap di Tropical House Emina Golf. Semoga kakak sehat selalu sekeluarga dan semoga libur kakak menyenangkan. Terima kasih gitu. Nah, itu harus tulis tangan. Jadi ketika orang tamu menginap, walaupun hal sepele itu tapi kan berasa personal gitu loh. Itu kita masukin ke dalam gift gitu loh. Ya, jadi dia bisa lihat, oh ada gambar Jogjanya, entah kadang-kadang ada gambar Malioboro, ada gambar di Keraton Jogja, ada gambar Borobudur, atau gambar di macam-macam tempat wisata di Jogja. Ya, next. Nah, fasilitas unggulan. Jadi yang saya bilang, kata guru saya, ada yang mempengaruhi, 40% konsepnya menarik, 30% berikutnya adalah wow, katanya wow bedroom, kamar tidurnya harus bagus, wow bathroom, kamar mandi juga harus oke, wow broadband. Nah, internet kita juga ya lumayan cepat lah untuk di Jogja, yaitu kecepatan 100 Mbps. Kemudian juga saya juga ada menyediakan free main PS4. Jadi saya beli PS4 kan itu belinya sekali ya, tapi bisa dipakai berkali-kali. Jadi orang ketika nginap, daripada dia kalau misalkan sewa PS4 kan biasa harga 80.000, 100.000 per satu hari. Ini dia udah bisa menikmatin gratis gitu loh, main bola lah, main mobil-mobilan, main petualangan, main zombie, main segala macam, dia udah bisa nikmatin. Dan saya juga bukan TV-nya udah Android TV ya, udah Smart TV. Jadi bisa nonton Netflix, bisa nonton, biasa kan orang kebanyakan cuma Netflix doang, tapi ini saya tambahin lagi dengan Disney Hotstar gitu loh. Jadi ada mau anak-anak yang misalkan mau nonton tentang film Disney itu juga ada, ya, dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini feedback tamu juga. Kalau misalkan tamu nih, kita kan juga nggak tahu ya, menurut kita mungkin pelayan kita udah bagus, tapi siapa tahu ada yang bisa diperbaiki. Makanya kalau bisa kita ngasih feedback ke tamu kita. Jadi tolong dong kritik sarannya, apa yang kita perlu perbaiki lagi, apa yang kita mesti benahi lagi. Nah, itu bisa minta untuk feedback tamu, nanti kita kasih gift gitu loh. Bisa kasih gift ke tamunya itu.
Oke, next. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini materinya hanya materi secara general aja. Kalau terlalu dalam, soalnya waktu saya katanya cuma 45 menit, takutnya nggak bisa tersampaikan semua, langsung ke sesi jawab aja. Oke, luar biasa sekali nih paparannya Kak Faris, sangat menarik sekali ya. Nah, sekarang langsung saja kita akan membuka sesi tanya jawab, sesi sharing dan diskusi pada malam hari ini. Dan bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand karena kita akan membuka 3 kesempatan penanya. Dan nanti untuk satu penanya yang terbaik dan yang beruntung akan mendapatkan free menginap 1 malam secara gratis gitu ya Kak Faris ya di Tropical House and Di Mini Tropical Golf Golf Rumah, Syariah gratis menginap Yogyakarta di gitu. rumah kayu nanti. Di rumah kayu gitu ya. Oke, atau ada yang ingin masih malu-malu untuk bertanya, bisa bertanya juga melalui chat Zoom yang sudah kami sediakan, yang sudah tersedia ya. Baik, kami tunggu untuk 3 penanya yang ingin bertanya lebih dalam lagi nih, mulainya seperti apa nih Kak Faris untuk bisnisnya ini gitu, mungkin awal modalnya berapa, begitu ya Kak Faris ya. Dulu waktu mulai membuka usaha ini, Boleh tanya, Bu? butuh, oke, silakan sebutkan nama dan asalnya dari mana Pak, kami persilahkan. Baik, saya Setiawan dari Yogyakarta saja. Sama-sama orang Jogja. Iya, pasti. Jogja nih, tangga nih. Iya, Silakan ini Pak. rencana mau buka guest house ya sedikit lah 7 kamar dulu. Pertanyaan saya, sebaiknya itu kalau untuk softwarenya, untuk kami di dalam ya, bukan yang seperti tadi pihak ketiga yang Bapak katakan, untuk misalnya untuk mengorganisir kunci-kunci, kan kunci kamar sekarang itu pakai nomor PIN ya, seperti itu. Nah, kemudian biasanya terus terhubung ke software dan sebagainya. Mungkin ada saran dari Bapak pakai software apa atau pakai penyedia seperti itu, apa namanya gitu? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih. Ya, langsung saya jawab, Mbak Septi. Iya, silakan Kak Faris. Langsung aja. Terima kasih Pak Setiawan atas pertanyaannya. Cuman jujur Pak, saya nggak tahu juga itu Pak. Mohon maaf, saya juga kalau misalkan kunci kayak dulu saya pernah pengen bikin kunci pakai kartu-kartu gitu Pak ya. Jadi nanti kartunya bisa pakai magnet dikasih tanggal sampai tanggal sekian baru bisa masuk. Itu saya biasanya kurang paham. Cuman biasanya sih Pak, kalau contohnya misalkan saya punya di rumah pakai produk namanya Onasis misalkan, ataupun nah biasanya kita nanya ke salesnya aja Pak. Kalau misalkan saya kan ada berbagai macam brand pintu nih Pak yang udah smart smart doors ya. Itu tanya aja misalkan saya mau bikin kos-kosan atau guest house ini sistemnya seperti ini, itu bisa nggak brandnya nih menyediakan, terus aplikasinya apa. Bapak datang aja coba misalkan ke Q-Homart atau ke Mitra 10, mereka biasanya lebih paham Pak, karena mereka udah banyak menangani konsumen yang punya kebutuhan seperti Bapak. Saya yakin sih mereka tahu sih. Cuman kalau dari saya pribadi, saya masih pakai kunci manual Pak, mohon maaf. Baik, Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Itu kalau boleh tahu udah mulai bangun apa beli bekas atau gimana Pak? Ininya. Jadi saya ada rumah sendiri yang sudah tidak dipakai di daerah Pingit Pak. Daerah Pingit Kidul depan Samsat. Yaitu ada rumah lah, itu kami sedang bangun untuk sekitar 7 kamar lah yang awal dulu. Oh, bangunan baru berarti ya Pak? Enggak juga, bangunan lama, cuman renovasi. Kami renovasi gitu. Iya. Itu kalau bisa ini Pak, saran dari saya, boleh ngasih saran ya Pak ya? Oh, silahkan, terang dan senang hati. Itu di konsep Pak. Jadi kalau misalkan emang syukur-syukur bisa pakai desain interior, soalnya nanti kayak ambience warna cahaya seperti apa, warna dindingnya yang bagus seperti apa, yang kekinian yang ngetren yang orang banyak suka seperti apa, nanti pemilihan material perabotannya juga harus disesuaikan dengan bentuk ruangan sehingga bisa maksimal gitu loh Pak. Soalnya nanti kalau misalkan Bapak bikinnya sudah di konsep, daripada nanti udah bikin
udah jadi terus ternyata ternyata nggak muat nih, ataupun beli perabotannya akhirnya terpaksa jadi yang nggak sesuai. Nanti Oh, mendingan banyak bongkar atau revisi di gambar daripada revisi di udah dibangun itu loh, udah jadi kan pasti lebih mahal lagi. Kalau cuman gambar di desain kan itu nanti kayaknya kurang ini, itu malah lebih ini menurut saya Pak, lebih lebih baik safety. gitu ya dari Heeh. awal ya. Jadi jangan Iya, langsung bikin terus tanpa konsepnya belakangan itu iya, nggak karena baik. konsep itu mempengaruhi hingga 40% Pak. Jadi 100% hal yang mempengaruhi, 40% itu baru konsep. Jadi kalau konsepnya udah bagus pun, itu baru berhasil 40%. Nah, Ya. 30% berikutnya adalah tadi ya, wow breakfast, wow bathroom, wow bedroom, wow service, wow broadband, dan lain-lain gitu loh. Ya. Mm. Baik. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Setiawan. Oke, penanya selanjutnya langsung kami persilakan. Apakah sudah ada yang mau raise hand? Karena nih bagi Ada penanya yang yang pertanyaan di chat beruntung, nih kayaknya Mbak. Ini oke, Manggaran. di chat Untuk ya. properti kita Kak sewa atau beli? Manggala nih, untuk propertinya kita sewa atau beli Mas, mungkin bisa apa namanya online buka ininya ya kali ya, mute biar lebih detail lagi Nggak pertanyaannya. apa-apa. Silakan Kak Manggala. Ini saya jawab aja kali ya, kalau nggak di ini Oke, nggak apa-apa. silakan langsung Kak. Jadi untuk Kak Manggala ini, untuk propertinya ini tanah apanya nih ya? Apa bangunan? Kalau misalkan tanah, kayak saya sendiri kejadiannya tuh tanahnya tuh saya sewa selama 10 tahun. Per tahun saya dapat harga itu 14 juta per tahun. Ya, jadi kalau untuk beli, misalkan saya beli itu udah habis duitnya, karena untuk beli tanahnya sendiri itu luas kurang lebih 900 meter, itu per meter 3,5 juta, 950 meter saya lupa deh berapa ya. Pokoknya saya hitung itu sekitar 3 miliaran, 3 miliar sampai 3,5 miliar gitu loh. Sedangkan duit saya juga nggak cukup kalau segitu, mahal sekali ya. Jadi saya sewa aja, jadi nggak habis uangnya buat ini. Nah, kalau misalkan untuk properti kayak bangunan sih kayaknya. Bisa sewa, bisa beli ya. Kalau sewa nanti kalau misalkan rumah misalkan itu syukur-syukur bisa jangka panjang, karena kan nanti ketika renovasi itu kan biayanya juga gede tuh pasti. Kalau sewa jangka panjang kan kita udah bisa, nanti kita udah hitung dulu nih break even point-nya berapa, 2 tahun kah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau berapa, udah balik modal, sisanya tinggal untung doang. Tapi kalau misalkan baru sebentar sudah harus ngembaliin lagi, itu nanti kasihan, nanti rugi gitu loh. Jadi kalau bisa sih menurut saya jangka panjangnya bisa dengan strategi, misalkan contohnya ini saya bayar setengah dulu, nanti 2 tahun atau 3 tahun lagi nanti saya bayar setengah lagi, boleh juga. Jadi kita kunci harganya biar nggak mahal dulu gitu loh. Kalau misalkan ada Baik. duitnya buat beli, boleh beli, cuman kalau nggak sewa aja. Kayak contohnya di Yogyakarta ada juga yang nyewa ruko terus dibikin kayak kapsul hotel. Jadi ruangannya kecil-kecil, sama dia ruko dibikin kapsul hotel, dibikin konsep, dibikin harganya murah, lokasi dekat Ring 1 Malioboro. Jadi bisa juga di konsep seperti itu. Oke ya, Oke, kurang lebih kita untuk Kak Manggala ya. ya, dari Kak Manggala sudah cukup jelas ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Adi nih. Pak Adi, untuk SDM di awal itu minimal bagian apa saja yang harus ada? Dan apakah ada standar rasio tenaga yang digunakan, Pak? Silakan Kak Faris langsung. Ya, untuk Pak Adi, untuk tenaga itu jujur Pak, saya juga waktu awal itu SDM-nya itu kan karena mereka kan harus standby tinggal di sana ya Pak ya. Jadi saya cari penjaga villa tuh yang mau nginep di situ Pak, yang harus mau nginep di sana. Jadi karena saya kan bikin untuk ada mesnya atau lobbynya tuh Pak. Jadi untuk tempat buat makan, tempat buat nyimpen barang, tempat sama buat karyawan tidur. Dulu saya baru pakai 2 orang dulu. Cuman pas 2 orang kan shiftnya 12 jam, 12 jam. Kadang-kadang kasihan juga tuh mereka tuh Pak, karena 12 jam nggak kerja terus ya. Sebenarnya 12 jam tuh mereka kerja biasanya pas cleaning doang, sama bikin sarapan, sama yang mungkin bersih apa untuk nyapu-nyapu, untuk vakum sama bersihin kamar mandi dia gitu. Kerjanya mungkin sehari ya, mungkin aslinya sih sekitar 5-6 jam mungkin Pak. Sisanya cuma jaga standby doang. Nah, itu tergantung Pak. Saya juga nggak tahu nih, semakin banyak kamar SDM-nya semakin banyak harus ditambah. Misalkan kayak kemarin saya
2 kamar itu awalnya kan saya punya 2 ruangan, Pak. Itu saya baru pakai 2, tapi 2 keteteran minta nambah 1. Oke, saya tambah 3 itu udah benar, udah aman mereka. Seminggu sekali mereka bisa gantian libur. Terus saya nambah 1 unit lagi jadi 3 glamping. Mereka, Pak, kalau 3 glamping, kalau kami bersihinnya berdua itu nggak keteteran, Pak, karena waktunya nggak nyandak, nggak cukup. Akhirnya mereka minta berempat. Jadi saya berempat nih nggak. Akhirnya saya tambah 1 orang lagi. Nah, dengan berempat itu waktunya udah cukup oke. Udah cukup aman. Jadi kalau saya sih untuk kalau bisa untuk setiap di penginapan itu ketika yang Bapak terima itu harus ada yang bisa maintenance, Pak, yang ada basic bisa benerin plumbing, Pak. Misalkan kayak keran bocor ataupun nanti apa listrik sih jarang bermasalah ya, cuman kalau instalasinya bener, cuman yang sering banget bermasalah tuh kayak jet showernya kadang-kadang bocor, ininya karena dipakai terus ya, Pak. Terus kadang-kadang gas habis, saya kan pakai water heater yang gas, jadi harus benerin kepala gasnya kadang-kadang mesti diketok-ketok dulu. Kemudian kayak water heater-nya kadang-kadang mesti dipancing-pancing dulu gitu loh. Entah baterainya dicopot dulu lah, kan harus pakai pematik. Jadi orang yang kalau bisa yang bisa ngerjain itu. Soalnya kalau nggak ada teknisi yang ngerti ngerjain itu, wah kita repot banget, Pak. Iya. Ya. Jadi seperti itu nanti. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Diki nih mau nanya bedanya villa dengan guest house apa ya Mas dan pelakuannya bagaimana serta penetapan harga sewa dan untuk biaya pembangunannya berapa Mas? Nah, silakan langsung aja nih Kak Faris. Oh iya. Jadi kalau misalkan untuk Kak Diki, ini bedanya villa dengan guest house. Jadi kalau villa itu satu rumah ya untuk Mas Diki. Jadi villa itu satu rumah, mau ada kolam renangnya, mau nggak ada kolam renang itu disebut villa. Jadi disewakan semua satu rumah. Kalau guest house itu dia di dalamnya ada beberapa kamar. Misalkan ada 5 kamar, ada 10 kamar, 20 kamar, disewainya per kamar gitu loh. Ya, jadi bedanya sih kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana perlakuannya seperti penetapan harga sewa untuk biaya berapa penetapannya? Itu emang pasti di tempat lokasi, tiap lokasi beda-beda. Itu harus cek kompetitor. Biasanya saya cari perbandingan daerah sekitar sana, area 3 sampai 5 kilo di sekitar situ, itu kita cari pembanding 5 sampai 10 pembanding ya dengan value-nya dia. Misalkan value-nya dia ada kolam renangnya, misalkan guest house-nya. Harganya misalkan per malam berapa? 300.000. Tapi ada kolam renang. Kemudian tapi dia punya dapur tapi dapurnya kurang bagus. Nah, kita dapurnya bagus. Nah, itu mesti dikira-kira tuh. Habis kira-kira juga kita tanya ke orang yang mungkin kita percaya kalau misalkan dia menginap sebagai tamu, layaknya harga berapa. Nah, itu pendapat-pendapat itu yang kita bisa nanti tampung untuk menjadi patokan kita harganya. Yang pasti kalau misalkan kita masih baru, menurut saya harga kita dibikin lebih murah aja 10-20% daripada harga yang sekitar. Karena kita ibaratnya masih cari nama gitu loh. Masih cari nama, masih ngumpulin review, dan biar okupansinya biar rame gitu loh. Biar okupansinya atau biar banyak. Karena kita untuk dapat penghasilan tinggi di sini emang harus kencengin okupansi, harus tingkat huninya harus dikencengin gitu loh. Kemudian pertanyaan terakhir, untuk biaya pembangunan berapa, Mas? Tergantung. Kan saya juga kontraktor ya. Kalau misalkan kayak bangun baru, kayak misalkan rumah, itu kita starting di angka 3 juta. 3 juta rupiah per meternya. Cuman speknya ya spek standar ya. Cuman nanti ada yang 3 juta, ada yang 3,5, ada yang 3,8. Ya ada harga berupa lah, tergantung spesifikasi yang mau dibikin. Ya nanti yang 2 lantai misalkan nanti per meter berapa, 4 juta, dan seterusnya. Ya, tergantung tingkat mau pakai material yang bagus apa yang mahal, ya pasti harga lebih mahal. Cuma kalau misalkan mau yang murah, ngejar murah juga bisa kita bikin. Tapi yang penting untuk daripada struktur dan hal penting lainnya kita nggak kita kurang-kurangin. Oke, untuk Pak Diki kurang lebih itu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kami buka satu kesempatan lagi. Bagi yang ingin bertanya secara langsung maupun tidak langsung, baiknya ada lagi satu. Dari Kak Hardi, kalau suatu daerah baru, oke sebentar.
kalau suatu daerah baru mulai berkembang, bagaimana market research yang dilakukan dan kira-kira apakah desain dan fasilitas yang minimalis bisa menarik begitu. Silakan Kak Faris. Kalau suatu daerah baru dimulai berkembang, bagaimana market research yang dilakukan dan kira-kira apakah desain dan fasilitas menarik? Jadi gini, untuk pertanyaan pertama dulu ya, ngerisetnya nih gimana nih untuk marketnya di situ? Ya tadi salah satu contoh paling gampang ke BPN, berapa jumlah kunjungan wisatawannya. Cuma kalau ke BPN nanti eh, terlalu masih ngawang-ngawang banget nih, itu kan secara nasional, secara satu provinsi. Di riset aja, datang ke itu, datang ke penginapan atau nanti cek di OTA, online travel agent, di Traveloka, di tiket.com, penginapan yang area sekitar yang kita mau incer daerahnya, dilihat tuh okupansinya, kamarnya sering kosong nggak? Oh, misalkan sekarang kan bulan September, oh tanggal 15 sampai tanggal 30 masih kosong semua nih. Oh, berarti kan terus yang cek sebelahnya lagi, oh masih pada kosong-kosong. Nah, kalau sering kosong itu berarti kan tapi dilihat juga ya high season apa low season ya. Kalau low season ya pasti sering kosongnya. Cuman kalau misalkan pas high season, terus emang kita lihat juga pergerakan apa namanya wisatawannya nggak banyak, berarti emang daerah situ kurang bagus kalau menurut saya. Dan pertanyaan berikutnya, dan kira-kira apakah desain dan fasilitas yang minimalis bisa menarik? Nah itu juga harus kita lihat juga konsep minimalis. Kalau menurut saya gini sih, kalau bisa orang kan mau wisata ya, orang mau wisata. Nah ketika dia mau wisata, dia mau cari sesuatu yang berbeda dari rumahnya dia. Kalau misalnya rumahnya dia konsepnya minimalis, ke tempat nginepnya minimalis juga ya dia sering lihat bosan gitu loh. Dia pasti kan pengen sesuatu yang baru, pengen yang jarang dilihat di rumahnya. Misalkan kalau di tempat saya konsepnya glamping segitiga. Nah kan nginep di rumah bentuknya segitiga kan jarang-jarang gitu loh. Nah dia mungkin jadi pertimbangan orang yang saya mau coba kalau rumah yang konsep minimalis sudah sering di rumah, misalkan seperti itu ya. Jadi memang di konsep sih. Oke, Desain dan karena fasilitas yang minimalis yang bisa menarik fasilitas ya tadi ya value-nya mesti dibikin, mau bikin apa, contohnya bisa bikin panah-panahan, bisa bikin kayak saya ada playground, kalau saya pribadi ada playground, ada tempat buat kelinci ya, ngasih makan kelinci, ada tempat mini golf, ada nanti saya juga mau bikin kolam renang ke depan, kemudian saya juga kemarin mau bikin panah-panahan, cuman kalau kata istri sama mertua saya jangan deh, takutnya bahaya kan, mesti orang ngawasin banget itu loh. Jadi akhirnya saya pending dulu sih. Ya. Kemudian di tempat setiap glamping kita tuh ada permainan anak-anak, ada board game, ada catur, ada mainan Uno, ada mainan Rubik, ada mainan pokoknya mainan macam-macam lah. Banyak saya taruh di situ gitu loh. Oke, kurang lebih seperti itu. sudah cukup jelas ya Kak ya. Baik, ini luar biasa sekali nih untuk diskusi dan sharing pemaparan yang sudah disampaikan oleh Kak Faris yang kita dengar malam hari ini. Terima kasih Kak Faris atas waktu dan ilmunya, serta kepada seluruh peserta yang berpartisipasi secara aktif pada webinar ini. Sebelum kita mengakhiri webinar ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat menarik dan pastinya akan bermanfaat bagi Anda yang ingin serius untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam dunia usaha, khususnya dunia guest house ini ya. Nah, ini kami ingin menawarkan sebuah kesempatan spesial, membuka sesi coaching eksklusif bersama Kak Faris. Nah, di mana di sini Anda semua akan mendapatkan bimbingan secara lebih mendalam dan detail, secara personal, bagaimana cara memulai, mengembangkan, dan mengelola usaha guest house Anda sendiri. Nah, manfaatnya sesi coaching ini apa saja sih? Yang pertama, mendapatkan bimbingan personal secara detail. Kemudian yang kedua adalah bagaimana strategi bisnisnya langsung dari praktisinya, yang ahlinya, kemudian panduan untuk menyusun rencana bisnis guest house Anda, dan kemudian sesi tanya jawab dan konsultasi secara pribadi. Nah, penawaran spesial ini kami berikan diskon khusus bagi peserta yang mendaftar sesi coaching dalam waktu 3 hari dari sekarang. Nah, ini kesempatan ini akan sangat sayang jika dilewatkan, terutama bagi Anda, Bapak Ibu yang ingin segera memulai usaha guest house dengan pondasi yang kuat tentunya ya.
Baik, selain itu sebagai bentuk apresiasi dari Yayasan Rumah Ulas ASI, kami akan memberikan pin gratis untuk peserta yang sudah mendaftar dan mudah-mudahan bermanfaat dan akan kami kirim, nanti ada admin kami yang akan menghubungi. Selain itu juga untuk pendaftaran coaching, sesi coaching secara eksklusif juga melalui admin. Baik, sebelum kami akhiri, saya ingin mengingatkan bahwa rekaman webinar ini akan tersedia di link YouTube Yayasan Rumah Ulas ASI. Jangan lupa untuk mengisi form evaluasi yang akan kami kirimkan melalui email atau chat, karena masukan Anda semua sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kualitas webinar kami ke depannya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih untuk Kak Faris, Muhammad, sukses selalu. Terima kasih atas partisipasinya dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah join pada malam hari ini, menyempatkan waktunya. Semoga sehat selalu. Semoga informasi yang disampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk memulai mengembangkan bisnis guest house. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di acara webinar berikutnya. Selamat Waalaikumsalam malam. Terima kasih Kak warahmatullahi Faris. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Aslinya Wonogiri, ikut lapak. Ya, tidak tentu memang. Tidak tentu ya? Tidak tentu. Kalau pas lagi sedikit gini ya sedikit. Sedikit. Ya kan sehari-hari kadang ada yang ngasih, kadang kita ada sedia di rumah. Suci, semoga donaturnya pada sehat-sehat semua dan banyak rezekinya dimakan ada. Aris, asli Jawa Timur, memang nyari makan maksudnya tidur di sembarang lah, gitu. Keluarga di sana di Ponorogo, pulang-pulang kadang-kadang 4 bulan apa 5 bulan. Semoga lancar ringan, mudah diangkat dan selalu panjang umur. Pak selamat, alhamdulillah. Laki semua masih SD sama belum sekolah. Oke, saking Yayasan Rumah Ulas ASI gitu barokah dan para bapak ibu seberapa sing saged balas sing Tadinya istri tidak orang Klaten tapi meninggal tahun 2017. Kanker tulang belakang. Belum punya anak jadi sendiri aja daripada minta-minta. Terima kasih banyak untuk pemberiannya. Semoga Riyadi sang istrian mau di rumah bangun hidup sekarang. Terima kasih atas segala perhatian dan bagi mereka-mereka yang donasi selalu sehat, sehat dan berikan kemudahan kelancaran hidup. Amin. Rumah Ulas ASI Foundation adalah yayasan yang didirikan oleh pemuda-pemudi Indonesia yang memiliki kesamaan visi tentang kemanusiaan dan tentang Indonesia. Kata rumah